Assalamualaikum. Terima kasih ya buat yang rutin memantau kanal sini. Kemarin dulu ada yang tanya, saya tuh praktek intermittent fasting tapi malam-malam suka keganggu rasa lapar. Pasti gimana itu menyikapi atau menyiasatinya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya sendiri bukan pakarnya fasting ya, jadi teruslah saya cari-cari jawabannya dari berbagai sumber. Dan kurang lebih inilah kompilasinya. Kalau ada yang punya jawaban tambahan atau jawaban berbeda, silakan aja untuk sharing di kolom komentar. Yaitu kolom komentarnya video ini dan bukannya video Ono. Wah, Ono siapa? Pertama-tama ya, kalau praktek intermittent fasting, terus malam-malam muncul rasa lapar, itu mesti disyukuri loh. Beneran. Bisa jadi itu suatu indikasi, tanda-tanda bahwa tubuh itu bereaksi positif terpancing oleh upaya-upaya fastingnya. Jadi, logika fasting itu kan memberikan beban stres terukur gitu ya sama tubuh kita. Nah, kalau terus tubuh itu tenang-tenang aja, jangan-jangan itu fastingnya malah tanda-tanda gagal. Ibarat kayak orang angkat beban gitu ya. Kalau terlalu enteng ya udah lenggang kangkung, malah nggak terlalu manfaat. Tapi kalau ukuran bebannya memadai, pastikan itu otot menegang gitu ya. Napas aja juga kos-kosan. Besoknya jarum pegel-pegel. Beberapa hari baru hilang. Nggak nyaman sih, tapi itu tanda-tanda si tubuh bereaksi positif. Dan awalnya untuk penguatan sendi tulang otot, aliran darah dan pernafasan, emang ya kayak gitu. Jadi, balik lagi ke rasa lapar yang muncul di malam hari saat praktek intermittent fasting. Itu kalau emang masih bisa ketahan, ya udah, jalan aja terus. Rasa laparnya ditahan, dijamin nggak akan terasa lapar terus-terusan sampai pagi. 1-2 jam itu pasti hilang. Bahkan ada yang nggak sampai 1 jam tuh. Mekanisme lapar tuh emang kayak gitu kan ya. Asalkan aja itu memang beneran bisa ketahan dan nggak mengganggu tidur. Kalau mengganggu tidur, lah nanti ya, itu mesti kita bahas juga. Tapi sebelum ke situ nih, satu faktor lagi yang lain disyukuri dengan munculnya rasa lapar, itu dia indikasi efek ghrelin namanya. Ghrelin ini hormon lapar. Ialah yang memunculkan rasa lapar itu. Dan selain dia memunculkan sinyal lapar ke sekujur tubuh, yaitu kirim sinyal survival gitu. Dulu pernah kita ulas. Dan setelah menerima sinyal ghrelin, si hormon lapar ini, segenap sel tubuh kita, itu moodnya akan tergerak untuk memperkuat dirinya dan memperkuat healingnya. Nah, mantap lah itu jadinya. Kenapa sih lapar itu yang terbaik didemin aja? Pertama tadi itu, sejam 2 jam dia juga bakalan menyingsing, atau bahkan ada yang 20 menitan. Terus keduanya, saat kita tidur malam, itu golden momennya tuh untuk healing dan rejuvenation. Kesempatan emas untuk permajaan, penyehatan segenap sel. Nah, healing itu yang terbaik akan didapat kalau perut dalam keadaan kosong atau relatif kosong. Kalau perut masih hangat, tubuh kita itu nggak akan langsung ngegas healing. Tapi pertamanya, dia akan cerna makanan dulu pelan-pelan, golden moment healing jadinya kesita waktunya ke situ. Nah, hasil pencernaannya berupa pecahan asam amino, asam lemak, dan glukosa akan memenuhi aliran darah. Dan dalam keadaan seperti itu, tubuh modenya akan memasuki fase anabolik atau fase pembangunan penguatan. Padahal ya urut-urutannya itu mestinya kayak orang merenov rumah. Kalau renov rumah mau tuntas, urutannya bukan langsung jebret main di cat atau di semen gitu. Tambal sulam tuh kalau kayak gitu. Renov rumah yang beneran proper, itu biasanya diawali dengan perontokan dulu. Temboknya diamplas-amplasin, karat-karat dirontok-rontokin, dan seterusnya. Setelah perontokannya memadai, baru deh ditambal-tambal semen, dempul, terus dicat sebaik-baiknya. Nah, healing pun kayak gitu. Pas tidur malam, itu dirontok-rontokin dulu. Mekanisme autofaginya ngegas. Fase katabolik tuh dibilangnya kemarin kita udah bahas. Balikan dari yang anabolik. Dan gaspolnya itu saat pagi harinya. Nah, saat sudah perut kosongnya 15 jam lebih, perontokannya udah lumayan, jam 10 pagi atau sekitar itu baru deh makan sarapan yang tinggi protein, tinggi nutrisi. Rebuilding lah terjadi, barulah masuk fase anabolik. Idealnya kayak gitu. Balik lagi ke soal gangguan lapar nih di waktu malam. Kalau pas praktekin intermittent fasting, malam keganggu lapar yang terus nggak bisa tidur, nah ini gimana dong? Bumerang nih. Healing pun bakalan terganjal kena disrupsi. Kalau itu terjadi, ya harus diatasi nih. Diatasi nggak bisa tidurnya itu. Ngatasinya, pertamanya, itu kalau ada gangguan pencernaan, entah itu mah, GERD, atau semacamnya itu, ya mesti dituntaskan dulu dengan bantuan dokter atau profesional. Panjang lagi itu ceritanya. Keduanya, ini kepepetnya ya. Sebagai second best, kalau emang beneran keganggu tidurnya oleh rasa lapar itu karena belum adaptasi, maka sepanjang masa adaptasi itu, ya bisalah diganjal dengan asupan yang sebisa-bisa itu lemak murni gitu. Misal nih, minyak zaitun,
atau minyak atau kapsul MCT oil, atau minyak ikan itu, omega 3, atau mungkin butter tertentu lah ya, yang hampir lemak semua, atau apalagi tuh. Ya, ganjilan yang sifatnya lemak murni ini secara teorinya lebih bagus, lebih oke daripada karbo atau protein. Karena tidak bikin spike insulin, tidak memunculkan mTOR pathway yang nyata-nyata mengarah ke anabolik. Dan cenderungnya akan lebih pro sama giringannya autofagi. Tapi secara mengenyangkannya dia lumayan mantap daripada yang zero kalori macam air tawar atau minuman zero kalori lain. Tapi sekali lagi nih, ini second best. Kalau yang bestnya ya ditahan aja tadi, sebisa-bisa. Atau maksimal diasup air aja atau apa gitu yang zero kalori. Teknik lainnya, supaya kita bisa tidur pulas dengan perut kosong, itu membentuk pola rutinitas yang baku, pembiasaan, yang ini sesuai dengan alaminya manusia sejak zaman dulu kala. Rasa lapar yang muncul di malam hari, itu kan tidak semestinya ya. Kalau kita senantiasa makannya di waktu siang sore aja, ya nggak akan kayak gitu. Cuma pembiasaan kalau udah lanjut, biasanya polanya keliru, itu perlu waktu dan perlu ketekunan juga. Secara umum nih ya, kalau intermittent fastingnya udah dipraktekin cukup lama, perut kita itu kan akan reset. Mikrobiota di perut kita akan ternormalisasi. Nah, tapi ini jadinya muter nih, bulat. Untuk gut reset perlu intermittent fasting, tapi untuk sukses intermittent fasting perlu gut reset. Lah, perlu breakthrough, terobosan nih. Coba aja dulu. Pertama-tama praktekin intermittent fastingnya itu di siang hari, kayak puasanya orang muslim. Kalau yang belum bisa atau belum biasa, ya udahlah, intermittent fastingnya digeser aja dulu awal-awalnya. Geser, terus geser pelan-pelan. Misal nih, biasanya tidur jam 9 malam. Nah, kalau seketika digeser jadi jam 5 atau 6 sore, malah jadi nggak bisa tidur tuh. Karena malamnya laparan, misalnya gitu. Ya udah, gesernya pelan-pelan. Semula jam 9 jadi jam 8.30. Makan paginya jam 8 juga. Dapat tuh, fasting hampir 12 jam. Lama-lama terus digeser lagi. Makan malam tuntasnya jam 7. Makan paginya jam 9. Intermittent fasting 14 jam. Kalau mau dilebihin lagi dikit-dikit dari 14 jam ya bolehlah. Teknik yang lain yang sering efektif itu yang geser-geser pola tidur. Caranya coba aja dibiasain bangun lebih awal. Ini perlu tekad bulat sih buat yang tipenya manusia kalong. Misal nih, bangun setengah 5. Setelah 2-3 hari, biasanya itu terus sorenya jadi lebih cepat dapat kantuk yang enak gitu. Jam 8 aja biasanya itu udah ngantuk berat, jadinya gampang untuk dibawa tidur lebih awal. Dan kalau sore udah ngantuk, apalagi udah tidur, otomatis biasanya hormon leptin itu menyingsing. Jadi nggak kerasa lapar lagi deh tuh. Taktik lain itu dibus penumpukan adenosin. Dibus dengan cara lain, selain dengan bangun dini hari tadi, atau bangun lebih awal. Adenosin ini merupakan sumber kantuk yang enak tadi itu. Yaitu kalau dia udah numpuk, dan kitanya sensitif nih. Nggak kesilap sama efek kafein atau stres apa gitu. Itu juga akan menghilangkan rasa lapar di malam hari. Adenosin akan numpuk kalau kita aktif berlelah-lelah di siang harinya, atau sejak kita melek di pagi hari, atau kalau kita berpanas-panas matahari dalam aktivitas outdoor gitu. Dan dia akan turun kalau dibawa tidur siang, atau rehat rileks yang berkepanjangan di hari siang. Nah, adenosin ini bakalan bikin kita ngantuk. Kalaupun ada rasa lapar, biasanya setelah ngantuk berat tuh ya tetap aja bisa tidur pulas. Kira-kira sekitar itulah ya, teknik-teknik yang memungkinkan kita tetap bisa tidur pulas dengan baik di malam hari, walaupun perut kita kosong gelundangan karena kita mempraktekin intermittent fasting. Nah, kalau ada saran lain dari para suhu yang udah sering praktekin intermittent fasting, silakan aja tuh untuk komen. Terima kasih.